Halo, apa kabar semua teman-teman? Di mana saja berada, saudara-saudaraku yang saya sayangi dan saya cintai. Ya, berjumpa lagi bersama saya, Mas Bobi, dalam channel saya. Katanya Mas Bobi, kata siapa? Kata saya dong. Oke, baik. Pada hari ini saya akan membahas satu hal lagi tentang kejahatan dunia maya. Mungkin pernah kalian dengar ataupun baru akan dengar, yaitu namanya spyware. Nah, apa itu spyware? Spyware ini juga urutannya, pembahasannya dari yang kemarin kita sudah membahas masalah malware, kita sudah membahas masalah phishing, ya. Dan yang terakhir ini saya akan membahas tentang spyware. Jadi saya berharap teman-teman akan paham tentang bagaimana metodologi kejahatan-kejahatan di internet gitu. Jadi kalian mulai akan mengerti dan kalian bisa menanggulangi tindakan-tindakan kejahatan ataupun jangan sampai menjadi korban deh gitu. Oke teman-teman, saya mau mengulas sedikit, mau berbicara sedikit tentang spyware ini. Spyware ini juga sama tindakannya, kegiatannya, cara kerjanya itu mirip seperti malware yang kemarin saya bahas. Cara kerjanya dia adalah mengirimkan sebuah iklan ataupun dia menyusup melalui cookie. Cookie itu adalah sebuah notifikasi dari website, diaktifkan notifikasinya. Nah, kalau kalian tidak berhati-hati, tidak lebih teliti, maka notifikasi tersebut yang ada di dalam cookie biasanya yang dikirimkan oleh pemilik website, kita tidak bisa menjamin apakah notifikasi tersebut aman ataupun tidak, karena di dalam notifikasi tersebut juga bisa ada malwarenya, bisa juga ada spyware-nya. Nah, kalau spyware ini mungkin kalau melihat dari bahasanya, spyware adalah, kalau spy itu adalah sebuah tindakan memata-matai dan ware sebuah perangkat. Nah, jadi spyware ini adalah perangkat yang dipasang dan yang dibuat untuk memata-matai korbannya gitu. Baik teman-teman, sebelum saya membahas lagi sepanjang lebar, baiknya kita nonton dulu sebuah penjelasan dari salah satu penjelasan di YouTube itu spyware ya teman-teman ya. Sambil kita lihat. Apa itu spyware? Spyware adalah software atau perangkat lunak yang dapat menginstal sendiri dalam sistem komputer untuk mencuri data atau memantau pengguna komputer tanpa diketahui user tersebut. Nah, teman-teman perhatikan, spyware adalah software atau perangkat lunak yang dapat menginstal sendiri dalam sistem komputer untuk mencuri data atau memantau pengguna komputer tanpa diketahui user tersebut. Jadi spyware itu cara kerjanya adalah dia menginstal dirinya tanpa kita ketahui. Biasanya hal tersebut kalau kita mendownload sebuah aplikasi software yang free, yang gratis, kita tidak tahu kalau software tersebut itu adalah spyware gitu. Makanya jangan sekali-sekali menginstal software yang berbasis free gitu. Memang gratis, tetapi gratis juga data kita yang diambil. Oke, kita lanjutkan. Apa sih penyebab spyware bisa masuk ke komputer kita? Oke, ini apa sih penyebabnya? Ada beberapa faktor penyebabnya, yaitu iklan internet, file sharing, shareware dan freeware, anti-spyware gadungan, program removal, lampiran email, dan hackers. Oke, saya balik dulu ke sini. Nah, teman-teman, dari mana sih spyware masuk itu? Tadi yang pernah dari awal yang saya katakan, itu pertama dari iklan, biasanya notifikasi gitu. Jadi ketika dia minta diaktifkan notifikasi, berhati-hatilah, kita tidak tahu notifikasi tersebut itu aman atau tidak gitu. Dari website mana, kalian harus tahu dulu gitu. Kenapa biasanya mereka minta notifikasi? Biasanya mereka karena akan memberikan informasi terbaru. Nanti kita akan lihat dari notifikasi jika ada hal-hal yang terupdate
hal-hal yang baru, makanya dia minta kita mengaktifkan notifikasi. Tapi kita sekali lagi teman-teman, saya katakan harus berhati-hati, notifikasi dari website mana yang kalian harus aktifkan gitu. Terus ada file sharing. Aplikasi-aplikasi file sharing ya banyak di Play Store, banyak yang digunakan oleh Android. Aplikasi file sharing ini, apa sih itu aplikasi file sharing? Jadi kalau kalian punya handphone nih, dua Android, sama-sama Android, mau kirim file dengan data yang berbasis besar, kalian menggunakan file sharing gitu. Nah, file sharing yang kita pakai ini biasanya ada spyware-nya gitu, apalagi kalau file sharing-nya yang gratis gitu. Berikut kedua ada shareware dan freeware. Shareware ini adalah berbagi aplikasi ya, berbagi aplikasi sesama, kayak tadi berbagi aplikasi sesama pengguna Android kah, aplikasinya bisa dibagi kemana saja. Dan freeware ini adalah aplikasi gratis, di sini banyak spyware-nya. Terus anti spyware gadungan. Sangat lucu sekali, anti spyware gadungan. Jadi bukan hanya ada TNI gadungan, hanya ada polisi gadungan. Di dunia maya pun, software pun ada yang gadungan, teman-teman. Maksudnya begini, kalian mungkin di handphone atau di komputer, kalian ingin mencari anti spyware ya, anti spyware. Anti spyware itu contohnya seperti apa ya? Mungkin kalau produk-produk yang sudah terkenal seperti McAfee, Norton Ghost, terus ada Kaspersky, terus ada banyaklah perusahaan-perusahaan antivirus itu yang menyediakan juga anti spyware. Nah, jadi kalau saya sudah percaya sama beberapa nama-nama yang besar-besar tadi, tapi kalau ditawarkan umpamanya anti spyware yang belum kita kenal, lebih baik jangan, karena kita belum tahu itu asli ataupun tidak gitu. Jangan-jangan kita pasang anti spyware malah dia sendiri yang melakukan spyware. Terus program removal. Nah, program removal ini banyak terdapat di PC, banyak terdapat di komputer. Jadi kalau kita biasanya menginstal sebuah aplikasi, biasanya bundling, aplikasi itu bundling dengan software program removal gitu ya. Jadi ada beberapa aplikasi yang nanti kalian boleh cari, boleh tahu ketika di-download. Umpamanya aplikasi ini aplikasi A, tetapi ketika diinstal, kita juga harus mengaktifkan beberapa aplikasi bawaan yang bukan miliknya dia, mungkin pihak ketiga dari vendor atau apa. Nah, itu biasanya diikutkan dengan program removal aplikasi untuk mencabut software gitu, biasanya program removal gitu. Nah, nanti kalian kalau ingin tahu silahkan nanti cari di internet apa itu program removal. Cuman saya mau jelaskan program removal ini biasanya ketika kita install dari aplikasi pertama, contohnya kalian menginstal aplikasi converter ya. Ketika menginstal aplikasi converter, dia mengikut sertakan juga program removal gitu. Nah, program removal itu biasanya banyak ada spyware yang ditanamkan di dalam aplikasi tersebut, jadi berhati-hati gitu. Lampiran email. Nah, teman-teman, kalau kalian biasanya menerima email dari mana saja, biasanya kan kalau ada attach atau melampirkan email, biasanya di situ email tersebut biasanya mendeteksi apa lampiran ini aman, aman untuk di-download, atau lampiran ini berbahaya, tidak dianjurkan untuk di-download, biasanya seperti itu. Nah, lampiran-lampiran email itu ketika kalian download, nah maka spyware akan masuk di situ. Jadi berhati-hati. Dan yang terakhir adalah hacker. Ini kita sudah bahas di yang lalu, yang video-video pertama yang di malware ya, saya sudah bahas seperti itu. Oke, kita lanjut teman-teman. Dan hackers. Iklan internet adalah menampilkan sebuah situs web pada hasil pencarian search engine dengan cara berbayar. File sharing adalah kegiatan mendistribusikan. Nah, ini tadi yang saya sampaikan tadi, file sharing ya teman-teman. Tadi berbasis Android, berbasis handphone dan handphone
melakukan transfer file sharing. Kalau yang di sini yang dimaksud adalah file sharing dengan jaringan gitu, baik itu WiFi ataupun jaringan menggunakan kabel LAN, local area networking gitu. Jadi maksudnya gini, umpamanya kalian mau sharing dengan komputer lain, tetapi komputer lain itu memiliki virus, memiliki spyware, malware, kita tidak tahu. Terus kita asal-asal sharing dengan komputernya kita, baik itu berbasis WiFi, kabel jaringan ataupun menggunakan flash disk, juga berhati-hati gitu. Atau menyediakan akses ke media digital seperti program komputer, multimedia diantaranya audio, video, dan dokumen-dokumen lainnya. Shareware dan freeware. Nih, shareware dan adalah software gratis, dapat di-download dan digunakan oleh pengguna. Freeware adalah suatu software atau aplikasi yang dapat digunakan oleh semua orang tanpa membayar, alias gratis. Nah, baik teman-teman, kalian sudah melihat ya, kalian sudah menyaksikan apa itu spyware gitu. Nah, semoga kalian bisa menambah wawasan gitu. Kalau kalian mau belajar, kalau kalian mau terus mempraktekkan, mencoba untuk menjaga keamanan daripada komputer, data-data komputer Anda gitu. Nah, dari saya hanya seperti itu. Jadi apa yang saya sampaikan adalah hasil penelitian saya, dan bisa kalian ambil hal yang positif, yang tidak baik kalian bisa tinggalkan. Jadi selamat belajar. Jadi selamat untuk kalian untuk berusaha untuk belajar mencegah tindakan-tindakan daripada spyware gitu. Nah, dukung terus channel saya ini dengan like, subscribe, dan dibagikan teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang tetap setia terus menyaksikan channel saya ini, terus mendukung channel saya dengan subscribe, dengan like, dengan membagikan kepada orang lain. Terima kasih, sampai ketemu lagi di segmen-segmen berikutnya bersama saya, Mas Bobby. Salam.